Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Syawal ini kita memulai kembali kajian-kajian yang rutin sebelumnya kita laksanakan insyaallah. Pada pagi hari ini insyaallah seperti biasa setiap subuh Ustadz Amas akan memberikan beberapa kajian taujih kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki mau 10 atau 11 Syawal. Barangkali kita rasakan amat berbeda ketika bulan Saum kemarin luar biasa giroh kita, iman kita begitu ya. Sampai ada yang bisa beberapa kali mengkhatamkan Al-Qur'an insyaallah. Dan setiap malam kita sholat tarawih. Sekarang sudah mau memasuki 11-11an bulan Syawal, silahkan kita evaluasi sama-sama. Apakah masih ada qiyamul lailnya setiap malam atau bablas anginnya begitu ya, pre begitu. Karena merasa tarawih tidak ada, padahal qiyamul lail ada setiap malam begitu. Kemudian bacaan Al-Qur'an, kemarin ada yang khatam 2 kali, 3 kali sampai tanggal segini, apakah masih berlanjut tilawah-tilawah kita? Kalau tidak, berarti kita akan dengarkan kajian pada pagi hari ini dengan tema sempurnanya iman. Jadi kita harapkan amal kita bukan amal musiman, hanya rame di bulan Ramadan, tapi kita harapkan amal kita iklim. Kapanpun, dimanapun, bulan apapun, begitulah amal kita istiqomah begitu. Insyaallah pada pagi hari ini Ustadz Amas akan menyampaikan dan memberikan treatment. Barangkali kita khawatir terjun bebas begitu dari bulan Syawal Ramadan kemarin. Mari kita sama-sama mulai tingkatkan kembali. Baik, untuk berikutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ustadz Amas. Mangga Ustadz. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada pagi ini, seperti yang sering saya sampaikan bahwa salah satu penyebab kita bisa bertemu pada pagi ini adalah karena jatah rizki kita masih ada. Sebanyak apapun harta kita, jika jatah rizkinya habis, meninggallah kita. Sesehat apapun keluarga kita, sebanyak apapun keluarga kita, asal jatah rizki kita habis, meninggallah kita. Oleh karenanya, mari kita isi sisa-sisa rizki yang Allah berikan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semua ibadah kita diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala
Taqabbalallahu minna wa minkum. Tentunya hadirin ikhwatul iman, berikutnya kenapa kita bisa berjumpa pagi ini? Karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat atas segala hilaf dan dosa kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpah ruahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah memegang teguh ajaran agamanya sampai kelak kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muhasabah itu wajib. Perintahnya dari Allah, ijma' para ulama menggunakan dalil surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat ini Bapak Ibu, Allah sampaikan tentang wajibnya muhasabah, tentang wajibnya mengevaluasi diri sendiri. Kenapa mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain? Karena nanti di hadapan Allah pertanggungjawabannya pun masing-masing. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang diseru orang beriman. Kita yang merasa beriman harus terpanggil dengan kalimat ini. Jika Bapak Ibu mendengarkan kalimat amanu di dalam Al-Quran, itu panggilan khusus, panggilan cintanya Allah kepada kita orang beriman. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan Bapak, perintahnya takwa dulu, baru kita bisa muhasabah. Artinya orang gak bisa muhasabah kalau tidak takwa, tidak takut kepada Allah. Kita sederhanakan maknanya adalah khasyah, takut kepada Allah. Kata Allah, setelah iman, setelah orang beriman dipanggil supaya bertakwa, baru wal tanzur nafsun. Atas dasar takut kepada Allah itu, lihatlah diri sendiri. Ma qaddamat, apa yang sudah terlewat. Ramadan sudah kita lewati, 10 Syawal sudah kita lewati. Sekarang kita masuk tanggal 11 Syawal. Maka saat itu semua terlewat, tugas kita apa kata Allah? Wal tanzur nafsun, lihat diri kita. Seperti tadi contoh Bapak, jika Syawal ini artinya meningkat, maka sholat malam kita seharusnya meningkat. Kalau berjamaah ada aturan, mungkin kesepakatan, tidak boleh lama. Tapi kalau sendiri bebas Bapak yang bikin. Maka sejatinya kalau kita masuk Syawal Bapak Ibu, sholat malam kita pun meningkat. Meningkat bacaannya, meningkat waktunya. Jika ternyata tidak atau sebaliknya, ada masalah. Kemudian tadi baca Quran, girah, semangat di bulan Ramadan itu, wah luar biasa. Seolah-olah Allah mudahkan. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan saja. Karena Al-Quran itu petunjuk untuk hidup kita bukan hanya di bulan Ramadan. Maka Pak, jika tanggal 1 sampai 10 kemarin kita sudah tamat Quran, bagaimana 1 sampai 10 sekarang, Syawal? Dan ini jadi evaluasi untuk kita masing-masing. Karena nanti akan ada isyarat Bapak Ibu dari Allah. Surat Al-Lail ayat 567. 567 Al-Lail ini menjadi isyarat siapa saja yang ingin tahu diterima atau tidaknya pahala Ramadan, berhasil atau tidaknya Ramadan, diterima atau tidaknya Lailatul Qadar, atau Bapak Ibu menerima atau tidak Lailatul Qadar. Allah sampaikan di ayat 567 Al-Lail, fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini umum Pak ayat ini, termasuk di dalamnya Ramadan. Kata Allah, barang siapa orang fa'amman, barang siapa orang atau sudah memberikan hartanya di bulan Ramadan, memberikan waktunya untuk sholat malam di bulan Ramadan, memberikan waktunya untuk saum di bulan Ramadan, memberikan waktunya untuk Allah melaksanakan baca Quran di bulan Ramadan.
Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala dari Allah, yakin ada pahala akan dibalas surga. Fasanuyassiruhu, kalau orang sudah yakin niatnya karena Allah, amalnya sudah dilakukan, wattaqo, bertakwanya sudah di bulan Ramadan, karena salah satu tujuan takwa tujuan Ramadan adalah takwa. Maka saat masuk bulan Syawal, kata Allah, yang diterima itu fasanuyassiruhu, Allah akan mudahkan dia lil yusra, untuk mudah. Fasanuyassiruhu, Allah akan mudahkan dia lil yusra, untuk mudah, untuk kemudahan. Apa yang dimaksud kemudahan di sini Bapak Ibu? Kemudahan hidup, termasuk kemudahan beribadah. Jika kemarin Ramadan kita mudah sekali berangkat ke masjid, maka di bulan Syawal meningkat, semakin mudah berangkat ke masjid. Jika kemarin Ramadan kita salat malam luar biasa, maka masuk Syawal meningkat salat malamnya, dimudahkan Pak. Sudah tidak ada lagi alarm bangun sendiri, dibangunkan Allah. Bukan hanya bangun, tapi dimudahkan berangkat ke kamar mandi. Bukan hanya berangkat ke kamar mandi buang air, tetapi memang berwudu kemudian balik untuk sholat. Baca Quran Pak. Ternyata Allah mudahkan kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan menyelesaikannya. Membuka Al-Quran untuk mentadaburinya. Jika itu yang Bapak Ibu rasakan di bulan Syawal, yang Syawal itu artinya meningkat, maka itu kata para ulama ijma menafsirkan ayat yang tadi Pak, ini ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu menuduh orang lain, tidak perlu melihat orang lain, urus diri kita. Bagaimana kita melihat apakah diterima oleh Allah atau tidak? Gambarannya tadi Pak, fasanuyassiruhu lil yusra, Ibu. Jadi kata Allah, jika kita ingin tahu diterima atau tidak, sukses atau tidak Ramadan kita, berhasil atau tidak mencari Lailatul Qadar kita, maka lihat di bulan Syawal. Jika meningkat ibadah kita, maka insya Allah Pak, ayat ini menunjukkan gambaran dari Allah diterima ibadah kita. Bagaimana jika sebaliknya Bapak Ibu? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau yang ini kebalikannya Pak. Kata Allah di ayat 10, fasanuyassiruhu, orang yang gagal itu Ramadannya Pak, yaitu yang dimudahkan dia oleh Allah, lil usra, untuk kesulitan. Lil usra, untuk sulit. Kalau yang tadi lil yusra, kalau yang ini lil usra. Jadi jika yang berhasil dimudahkan untuk beribadah, kalau yang gagal Pak, emang ada yang gagal Ramadan. Nabi Pak mewanti-wanti berkali-kali, Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang saum Ramadan di bulan Ramadan, tidak ada pahala kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Itu saja. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Banyak orang, kata Nabi, yang berdiri salat malam qiyamul Ramadan tapi hanya gadang saja. Artinya dia tidak tidur dan melaksanakan salatnya, tapi tidak diampuni oleh Allah dosanya. Ada lagi yang paling populer hadisnya, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi syahr Ramadan suman salakha qabla yughfaru lahu. Orang masuk Ramadan, kemudian saat masuk Ramadan tamat saumnya, tamat qiyamul Ramadannya, bahkan berusaha mencari Lailatul Qadar, tapi Pak ada yang keliru, mungkin niatnya tidak imanan, tidak ihtisaban, akhirnya Pak keluar dari Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada memang yang gagal Pak. Siapa yang gagal dicontohkan oleh Allah di ayat ini, fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang gagal itu Pak, yang Allah berikan kemudahan dia, ibu-ibu, lil usra, mudah untuk sulit. Sulit melaksanakan ibadah. Gampang banget meninggalkan tahajud, gampang banget meninggalkan saum, gampang banget meninggalkan baca Quran, gampang banget meninggalkan sedekah zakat. Jika yang kita rasakan 10 hari Syawal kemarin Pak adalah kesulitan-kesulitan, saum susah Pak, banyak alasan. Sholat malam susah Pak, witir pun gak bisa. Baca Quran belum bisa membuka 1 lembar pun. Maka dipastikan di ayat ini Allah sampaikan, ini orang yang gagal Ramadan ya Pak. Kalau sudah tahu kita gagal, apa yang akan kita lakukan? Kata Allah, segeralah bertaubat, ganti dengan kebaikan-kebaikan di bulan Syawal. Jangan nunggu Ramadan, karena belum tentu usia kita sampai Ramadan lagi.
Saya kira Pak spiritnya kita bangun sejak tanggal 25, sejak tanggal 10 Mei. Tanggal berapa Ramadan Pak itu? Palestina itu terus-terusan dibombardir. Saya kira semangatnya, spiritnya harus sampai ke sini. Mereka ke masjid Pak ditembaki. Yang pernah ke sana pasti merasakan sekali Pak. Masuk masjidnya saja memang sudah begitu susah. Masuk masjidnya saja sudah dijaga, mereka sudah mengatur kapan dibukanya. Kita itu ingin sholat malam di sana, nggak bisa Pak. Jadi kalau di Madinah, di Mekah kan kita itu sengaja jam 3 itu masjid sudah dibuka untuk Madinah. Kalau Mekah kan 24 jam. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ke sana itu ada kerinduan sholat malam itu di sana gitu. Beda dengan Al-Aqsa Pak, Al-Aqsa itu sengaja ditutup untuk sholat malam. Kita datang jam 3 itu belum dibuka. Baru nanti sebelum adzan 15 menit baru dibuka Pak. Supaya tidak melaksanakan sholat malam di situ. Masuklah kita, baru juga dibuka pintu gerbangnya Palestina, Al-Quds, itu sudah ada senjata Pak. Jadi saya sempat video itu saat masuk, tiba-tiba sudah ada senjata. Videonya diturunkan lagi. Dicek satu-satu. Bahkan kalau Bapak mau wudhu, keluar dari masjid kemudian ke tempat wudhu, itu balik lagi dicek lagi. Dan setiap Ramadan Pak itu tanggal 25, makanya kemarin kita melihat 25, 27, apalagi 90.000 orang ada di situ. 90.000 orang mau mencari Lailatul Qadar, sudah biasa Pak. Tapi luar biasa ditembaki. Saya kira spiritnya harus sampai ke sini Pak. Kita nggak ada yang nembaki kok. Mereka ke masjid ditembak Pak, kita sebelum ke masjid sudah tembak. Udah kena tembak duluan. Ya Allah, Masya Allah, ini luar biasa Pak. Sampai hari ini, kalau Bapak misalnya melihat berita jam 2 hari Jumat ada gencatan senjata, tapi tiba-tiba setelah Jumat kemudian ada serangan kembali, ya namanya juga Yahudi Pak. Kalau nggak begitu bukan Yahudi. Yahudi itu ya begitu, Zionis itu ya begitu sifatnya. Nah maka kita ini masjid terbuka Pak. Pahala walaupun berbeda lipat gandanya dengan yang di sana, tapi saya kira masjid ini sudah disampaikan oleh Allah. Pahala berangkat ke masjid dapat 27 derajat. Belum kita mendapatkan pengampunan dari setiap langkah berangkatnya kita. Belum nanti Bapak Ibu diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Pak jaga terus masjid ini. Mari kita makmurkan terus masjid-masjid kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Biarkan kita jadi uswatun hasanah untuk anak dan keluarga kita. Oh bapaknya senang ke masjid, anaknya pun senang ke masjid. Oh bapak saya memperjuangkan masjid, anaknya pun memperjuangkan masjid. Dan hebatnya Pak, ini mungkin saya mewakili sahabat-sahabat kita yang di Palestina. Jazakumullah khairan katsiran untuk bapak dan ibu yang sudah mendonasikan sebagian dari harta kekayaannya. Itu hebatnya Pak, di sekolah-sekolah di sana itu, masjid, rumah sakit, sekolah, kan itu ada yang made in Indonesia. Ada rumah sakit yang dibikin oleh Indonesia, ada sekolah yang dibikin oleh Indonesia. Itu rumah sakit Pak, kamar-kamarnya namanya itu penyumbangnya. Insya Allah nanti akan ada satu ruangan namanya Jamaah Masjid Al-Urwatul Wusqa. Jamaah Masjid Istiqlal sudah ada Pak. Itu nama satu ruangan ini di rumah sakit itu namanya Jamaah Masjid Istiqlal. Bahkan ada Jamaah FPI. Itu sudah ada Pak. Dan yang lainnya. Nanti mungkin ada Bapak yang pribadi di sini, mungkin nantinya akan tertulis di sana. Bapak Supriyatna, Bapak Agus, Bapak Haji Asep. Itu bisa Pak. Terus sekolah-sekolah anak-anak di sana itu kelas-kelasnya apa? Nama kota di Indonesia, Jakarta, Makassar. Kayak Pak, mungkin di kita ada yang tidak sengaja gitu ya. Mungkin ada yang tidak mau ikut upacara 17-an misalnya. Ternyata di sana itu mereka Pak, itu tiap tahun mereka sejak Indonesia merdeka, mereka itu selalu mengadakan upacara bendera untuk kemerdekaan Indonesia.
Dan Bapak kalau nanti berangkat ke Gaza, itu tidak akan lepas dari pandangan Indonesia, bendera Indonesia. Saya kira spiritnya harus sampai ke sini. Mereka ke masjid susah, Pak. Ibu-ibu susah ke masjid. Di tengah jalan itu pasti ada senjata yang kemudian ditodongkan ke ibu-ibu, terus milih. Ibu mau buka kerudung atau tetap berangkat ke masjid, ditembak, sudah. Dan pilihan saudara-saudara kita di Palestina menikmati syahid, Pak. Kita sering berpikir mungkin Bapak Ibu, kenapa dikirimkan Yahudi ke sana bukan ke sini? Jadi di sana itu langsung dengan Yahudinya berperangnya, tidak ke sini Zionis. Penyerangan Zionis ke kita kan bukan dengan fisik, Pak, bukan dengan senjata. Tapi dengan hal-hal lain, ada 7F itu. Film, passion, apa gitu ya sampai 7. Kita terserang itu semuanya, Pak. Film, ikatan cinta walaupun Ramadan gak boleh ditinggalkan. Hatam. Ya bagaimana mau tidak hatam, Pak? Setiap iklan sekarang, iklannya itu dia gitu pemerannya, kan luar biasa. Saya baru nonton TV, ternyata dia iklannya lagi, dia iklan saja, dia iklannya gitu. Terus passion. Ibu bapak yang tahun lahirnya senior lah ya, itu tahu Pak, ada masanya Demi Moore itu, rambut semuanya, wah di Demi Moore-kan. Sampai ke Indonesia Pak waktu itu, rambut Demi Moore. Istri yang rambutnya pendek gitu. Cut Bray mah udah jelas Pak. Dan hal-hal lain gitu, itu nyampe ke kita. Dan itu diantara bagiannya, belum food, makanan. Dan hal-hal lain. Kita mungkin berpikir, Kak, kenapa tidak ke sini gitu, Pak, yang bawa senjata itu? Di antaranya, Pak, karena tidak ada iman yang paling baik kecuali imannya orang-orang Syam. Imannya orang-orang Palestina, Pak, wajar jika dikirimkan ke mereka. Mereka itu, Pak, semakin banyak yang membombardir, semakin kuat keimanannya. Di kita kan jangankan dengan senjata, Pak. Pakai mie instan aja berubah agama, Pak. Ini bukan 1-2 kasusnya, Pak. Dengan jabatan pindah agama. Di sana itu diserang, Pak, ditembak, menikmati. Kan hebatnya itu peperangan itu kan diatur, Pak. Ada aturannya. Kapan mau nyerang, mau nyerangnya kemana, itu diatur. Palestina itu sampai sekarang kalau perang ya diatur. Dia nembaknya kapan, kemana arahnya. Lah mereka Israel nggak pernah ngatur, Pak. Seenaknya saja, makanya korbannya banyak di kita. Nah ini yang kemudian harus jadi spirit bismillah, Pak. Terima kasih atas panitia yang terus, DKM yang terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan di masjid. Mudah-mudahan bukan hanya masjid ini saja, tapi semua masjid di kita, semangat Syawalnya itu dibangun. Kuning ngaos teu acan ngawitan lebaran kene. Ustaz cenah teu acan sibuk lebaran kene. Tuh, Pak, kita hari Jumat saja sudah mulai gas lagi, Pak. Hari Jumat berarti hari kedua lebaran kita sudah gas lagi. Gaspol pokoknya mah. Karena di setiap hari itu tidak akan pernah terulang lagi, Pak. Dan lebaran itu hanya 1 hari. Yaumul Idul Fitri, walaupun taqabbalallahunya bisa sampai kapanpun karena tidak terbatas di bulan Syawal tanggal 1 saja. Tapi untuk lebarannya, Idul Fitrinya ya hanya di hari pertama bulan Syawal. Jadi tidak boleh saumnya hanya di tanggal 1. Kalau tanggal 2 sudah boleh saum. Jika sampai tanggal 10 kita belum saum, nunggu apa coba, Pak? Nunggu habis kakaren. Akan habis, Pak. Tidak cenanya ieu kakaren bisi mubazir. Kan ada makannya malam, Pak. Kita makan saja seperti malam-malam saat bulan Ramadan. Ini juga kita. Kenapa di setiap Ramadan yang jadi fokusnya lebaran harus punya kue, harus ada parsel. Padahal Bu, nggak ada parsel, nggak ada kue, sekalipun nggak ada ibu bapak, lebaran itu datang loh Pak. Jadi biasa saja. Tapi ternyata nggak begitu gitu. Kita wah luar biasa sibuk sampai lupa mencari Lailatul Qadar, sampai lupa beritikaf. Kemarin Pak itikaf di sana Pak Piit itu ada peserta usia 84 tahun Pak. 86 tahun. Wih, mantap. 84, 86. Saya nanya Pak ke yang 84, Pak Haji, sudah berapa lama itikaf?
Saya sudah 11 tahun Ustaz itikaf. Berarti ini sudah ke-11 saya itikaf. Kan sholat di itikaf mah bisa didiskusikan ya sholat malamnya. Misalnya malam ini mau berapa juz gitu. Kalau selesai salam Pak, yang pertama dilihat yang usia 84. Masih kuaten tuh. Upami kuaten kene lanjut Pak, gas. Tapi kalau ternyata udah mulai pusing, kelihatan nunduk-nunduk ngantuk, atau dia mulai angkat tangan, Ustadz dia nggak usah lama-lama. Makanya saya berpesan Pak ke Bapak itu, kalau nanti nggak kuat kasih tahu saja, siapkan. Wih Pak, 84 tahun Pak, masih punya istri, punya anak, iya, cuman sudah pensiun itu saja. Nah Bapak mungkin yang belum itu nunggu pensiun. Itu pun kalau sampai pensiunnya Pak. Ini kan luar biasa. Ada semangat gitu Pak. Anak-anak yang tadinya mau malas-malas lihat si Bapak ini mah jadi semangat. Coba bayangkan anak-anak Pak itu masih pada muda, 20 tahun, 30 tahun, 18 tahun. Kalau ngantuk itu langsung ngagoler gitu. Nya eta mah ngelehan atuh Pak. Tapi si Bapak ini Pak kalau dia ngantuk baca Quran langsung mundur, nyender tapi tetap baca Quran. Akhirnya nanti posisinya dia akan tertidur, tapi hanya begini, bangun lagi. Itu perjuangan namanya Pak. Jika Bapak sekarang ngantuk nyender, nanti kan akan begini, cuman akan tetap bangun. Itu kalau dalam bahasa Sunda ngalenyap. Cuman memang keren itu. Abarong kemarin itu ada yang ngalenyapnya 3 jam. Ustaz cenah abdi bade ngalenyap heula sakedap. Sakedap itu judulnya, ngalenyapnya sakedap. Jam 12 itu kan mulai Pak kunang-kunang gitu ya. Jam 1 itu udah mulai, Ustaz izinnya sakedap cenah bade ngalenyap. Silahkan. Wah sampai sahur Pak. Saya nggak tahu nih ceritanya Papi itu tuh. Bagaimana itikaf itu. Ini kan luar biasa Pak, spiritnya kita bangun. Jadi Syawal ini meningkat semuanya. Nah ini baru prolog untuk nanti masuk kesempurnaan iman. Kita sempurnakan Pak iman kita. Ramadannya sudah selesai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sudah selesai Ramadannya. Mari kita maksimalkan Pak. Sempurnakan iman kita. Ijma' para ulama Pak, sempurnanya iman itu oleh 3. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini 3 Pak. 3 ini adalah syarat sempurnanya iman. Sempurnanya iman Bapak Ibu adalah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini kalimat apa Pak? Pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau yang ini? Pujian juga. Maliki Yaumiddin. Kalau yang ini? Ijma' para ulama begini Pak menyimpulkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah kalimat cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah kalimat harap. Ucapan harap. Maliki Yaumiddin. Ini ucapan takut. Bapak Ibu, sempurnanya iman itu oleh 3. 1, mahabbah, cinta. Yang kedua, dengan penuh harap hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah dengan takut hanya kepada Allah. Inilah sempurnanya iman kita. Maka pastikan Bapak Ibu selesai Ramadan, apakah yang 3 ini kita sudah ada di dalam diri kita? 10 hari Syawal ini, apakah ini yang 3 membaik? Mari kita saksikan yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah ucap cinta kata para ulama. Karena ahli tafsir, ijma' Pak semuanya sepakat. Ini adalah ucapan cinta. Ibu bapak mencintai Allah? Oh pasti. Allah tahu tidak Bapak Ibu mencintainya? Tahu banget. Tapi Allah selalu ingin ibu bapak mengucapkan kata cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milikmu ya Allah, Rabb semesta alam. Ini Pak kita ucapkan minimal sehari 17 kali. Minimal 17 kali. Ternyata cinta itu Pak dibuktikan dengan bersyukur. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai Allah, buktikan dengan syukur.
Syukur itu ada 3. 1 dengan ucap, 2 dengan amal, 3 dengan bermanfaat. 1 dengan ucap. Ucapkan Pak, seperti kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di dalam sholat Pak. Di luar sholat pun ucapkan. Ke istri, ucapkan ke suami, ucapkan ke anak, anak ke orang tua. Jika di dalam sholat 17 kali kita mengucapkan rasa cinta kepada Allah dengan bersyukur, syukurnya dengan ucap, Alhamdulillah ya Allah, Engkau adalah Rabb semesta alam yang memberikan segalanya kepada kami ya Allah. Maka praktek di luar sholatnya Pak, puji pasangan, puji anak. Jika kemarin di Ramadan sempat saya singgung ini Pak, pertanyaannya berapa kali Bapak mengucapkan cinta ke ibu? Berapa kali anak mengucapkan cintanya kepada orang tua? Jika jawabannya susah Pak, karena tidak pernah, diganti. Kapan terakhir Pak Haji mengucapkan cinta kepada istri? Kapan terakhir kita mengucapkan cinta kepada anak? Pak, Alhamdulillahirabbil alamin ini ucap cinta. Dan ternyata ucapannya dengan syukur. Kalau saya ke istri saya berarti ucapannya Pak, ya Allah, ayang, ayang kan Bapak manggilnya? Saya misalnya, saya aja Pak, saya masih ayang sampai hari ini. Paling banget disingkat, paling singkat ay gitu ya. Ayang, engkau adalah anugerah untuk aku. Cie. Ibu yang cie-cie ini yang jarang diucapkan cinta oleh suaminya. Terus nanti Pak ke anak sama ade, Masya Allah mama teh bangga punya ade teh. Sayang banget sama ade, sama kakak. Pak itu 17 kali pagi bangun tidur yang bangun tahajud ya. Masya Allah, engkau anugerah terindah dari Allah. Engkau itu tidurnya saja sangat cantik. Dan cantiknya ini Allah yang menciptakan. Oleh karenanya jaga ya cantiknya dengan mengikuti syariat agama, yaitu seperti yang Nabi sampaikan, sholat tahajud. Sholat tahajud 1 tapa upami nyontok karena sholat 17 berarti 16 deh. Ketos beres sholat tuh kan bener ya Allah, bidadari surgaku, Alhamdulillah ya Allah, engkau hadirkan istriku taat pada suaminya. Sudah selesai sholat malamnya, terlihat indah cantik sekali. Ternyata kecantikan bukan karena parasnya, tapi karena imannya. Semoga engkau semakin solehah wahai istriku. 2 buta. Wilujeng Pak ngapalkeun pokoknya mah 17. Termasuk Pak pas mau berangkat kerja, ibu jangan dulu ingin ditinggalkan. Tarik dulu kalau lupa ucap salam, kalau lupa cium tangan, kalau lupa kecup kening suaminya. Ayah mau kemana meniru rusuhan, kalem dulu atuh, ada ritual yang belum dilaksanakan. Ritual apa lagi mah? Ini suntangan, habis itu ibu minta kecup keningnya atau dipegang keningnya ubun-ubunnya Pak, sambil kemudian ucapkan oleh suaminya, Mama, engkau yang akan menjaga hartaku di sini, harta kita di sini, jaga anak-anak di sini. Engkau anugerah terbaik untuk papa dari Allah Subhanahu wa taala. Pak terus gitu. Tilu tapa 14 deui terus dicontohan dah. Pas makan Pak sama pas makan. Bersyukur kepada Allah. Nanti saat pergi sudah sampai ke kantor. Ayang, sudah sampai alhamdulillah. Berkat doamu, terima kasih. Allah hadirkan istri yang pandai berdoa untuk suaminya. Terus Pak bersyukur. Bisa ini sudah 4 Pak, bisa jadi 5. Pokoknya mah sampai berangkat sampai ke kantor itu sudah bisa 5, bisa 6. Misalnya saat habis mandi, istrinya habis mandi, ya Allah bener-bener kamu itu, aduh. Pokoknya mah Bapak teh acting lah Pak. Pak. Ini kita ini sekarang Pak, ini kita itu aktor aktris Pak. Siapa yang melihatnya, siapa yang jadi kameramennya? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu yang kameranya tuh Pak, raqib atid. Istri itu katanya, istri itu ya kalau dipuji 1 kali, waduh bu bahagianya nggak usah dikasih uang jajan. Jadi ngasih nafkah itu lahir batin Pak. Lahirnya nggak ngasih, batinnya kasih. Batin itu punten bukan hanya urusan ranjang, tapi adalah ucap.
Ya Allah mama benar-benar ini, kamu itu menjadi anugerah bagi papa karena bisa menghalangi papa berzina dengan yang lainnya. Pandangan ini tunduk ingat hanya kepadamu saja. Kalau ada wanita cantik di luaran ingin segera pulang ke rumah. Pak, ini kan bapak teh apa ya? Ini teh mantan-mantan dulu mah romantis dulu, Pak. Dulu nggak kebayang kalau dulu sudah ada handphone, sigana di screenshot semuanya oleh ibu. Bahkan mungkin nanti ada apa? Rangkuman dari pertama bertemu sampai terakhir sekarang ada videonya, Pak, dibikin itu. Sekarang makan nikah itu begitu. Wah, komplit, Pak, videonya. Nikahnya, sebelum nikahnya, punya anaknya, sampai meninggalnya di video. Iya, Pak. Padahal kan tidak demikian juga, sudah ada tuh videonya dari Allah. Maka Bapak Ibu pastikan setelah Ramadan selesai, Allah sudah banyak sekali ngasih kepada kita, Pak. Kita ucapkan juga kepada Allah. Kenapa kita tidak ucapkan kepada anak-anak kita? Adek, terima kasih, Mama jadi sabar ya. Adek itu anugerah dari Allah. Terima kasih sudah jadi anugerah terbaik untuk Mama dan Papa. Bu, ucapkan itu terus. Ini dengan ucap, yang kedua dengan amal, Pak. Syukur itu dengan amal, tidak cukup hanya dengan ucap. Ucapnya keren, Pak, tapi amalnya nggak keren. Insya Allah Mama ini tidak ada yang lain yang menggantikan. Bapak juga gagah, cantik, ganteng segini seperti ini. Bapak ini nggak akan ada yang gantikan. Ucapnya sih iya, Pak, tapi amalnya tidak seperti ucapnya. Harusnya sesuai amal, ucap dengan amal. Makanya ucap dulu alhamdulillahirabbil alamin. Minimal bersyukur dulu, Pak. Bersyukur dulu atas hadirnya anak, atas hadirnya istri, atas hadirnya suami. Jangan hanya fokus buruknya, tapi syukuri kehadirannya. Saya kira ini jarang, Pak. Insya Allah habis ini kita akan latihan. Jadi nanti pulang ke rumah kita latihan. Kalau Bapak Ibu sulit, saya kasih tipsnya. Salah satu tipsnya itu adalah perkuat doa yang tadi saya baca di dalam sholat. Rakaat kedua, surat Toha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, ini bukan bagi yang ceramah. Bagi siapa saja yang mau ngomong, termasuk Bapak nanti kalau pulang ke rumah, supaya bisa mengucapkan kalimat-kalimat tadi, mintalah sama Allah. Rabbi shrahli, ya Allah lapangkan dadaku, jangan hanya melihat istri teh buruknya, tapi baiknya sehingga saya bisa memujinya. Jangan hanya melihat anak buruknya, tapi baiknya sehingga saya bisa memujinya. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku ini ya Allah. Ini teh berat bagi laki-laki mah. Berat banget. Aku pulang ke rumahmu pun, aku pulang ke rumah ini pun gak salah pulang. Ini cintaku padamu. Aku habis-habisan nyari harta untukmu. Aku sekolahkan anak-anak kita. Itu pun karena cintaku padamu. Gak usah banyak ngomong. Tapi omongan dengan amal, Pak, harus cocok. Sampaikan ucapnya. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan. Ustadz, kan itu Nabi Musa mau bertemu Fir'aun. Masa istri kita dianggap Fir'aun? Pak, bisa jadi istri kita pun seperti Fir'aun. Urusan apanya, Pak? Urusan sok, Pak. Waktu itu masyarakat itu takut banget. Nabi Musa pun, Pak, sebenarnya takut. Bagaimana tidak takut, Pak? Diurusi oleh keluarga besar Fir'aun. Tiba-tiba harus dakwah, Pak. Kita saja mau ke istri ngobrol berat, Pak. Ini ke bapak yang ngurus gitu. Walaupun tidak secara langsung, Pak. Dan itu kan sengaja Allah kirimkan begitu. Biar jadi pelajaran bagi kita. Ternyata kadangkala, Pak, untuk jadi lebih baik itu kita tidak dijauhkan dengan musuh, tapi didekatkan. Sehingga Nabi Musa pun demikian. Itu skenario yang luar biasa dari Allah. Tapi ternyata minta juga, Pak, Rabbi shrahli sadri wa yassirli, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah mudahkan urusanku berbicara kepada istriku. Wahlul uqdatam min lisani, ya Allah bukakan kesulitan mulutku untuk berbicara. Bukakan kesulitan mulutku untuk berbicara kepada anakku. Ade, ya Allah, Masya Allah, Ade teh cantik banget. Ini matanya, kayak bapak.
Tanpa kalau ngambil Allah jangan disampaikan ke bapak ibu, jangan disandingkan ke bapak ibu. Ini mah sudah pakai masya Allah pak. Aduh hidungnya kayak mama. Aduh ini matanya kayak ke bapak. Kita mah fokusnya kalinya pak. Bisa nggak dialihkan kepada Allah? Misalnya ada ini matanya indah banget ya, ini ciptaan Allah deh. Ini kecil begini ya Allah, tapi ini siapapun, apapun yang ada lihat, bayangannya akan tersimpan di mata yang kecil ini. Maka nanti besok gunakan mata ini untuk beribadah kepada Allah. Mama bangga punya adik. Terima kasih sudah menjaga mata ini. Terus pak ucapan-ucapan itu disampaikan. Dan ini kita tidak bisa ucapkan kecuali meminta kepada Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah mudahkan mereka memahami ucapanku. Bismillah pak. Sebelum bertemu istri, sebelum masuk rumah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ustaz abi mah lalaki yang tidak romantis. Suami yang tidak romantis susah Ustaz nanaonan kayak gituan. Pak itu teh contohnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya panggilan khusus kepada istrinya Khumairah. Ini efek samping Ramadan pak. Yuk panggil ibu kira-kira mantesnya apa gitu dipanggilnya sama bapak. Mau ganti kasih tahu dulu. Istriku tercinta, bapak sudah dapat ini kayaknya ilmu. Ramadan kemarin ada itikaf, ikut itikaf, baca Quran. Ternyata ingin mengubah panggilan kepada mamah. Boleh? Oh boleh. Mau apa panggilannya? Ya terserah mama mau apa. Kira-kira bapak apa dapatnya dari itikaf? Ya kalau itikaf mah Nabi nyontoinya Humairah. Humairah itu yang kemerah-merahan. Tapi kan mama enggak kemerah-merahan. Jadi takut menghina. Mendingan digantilah. Atau apa tuh? Ya sesuai lah. Pokoknya mah kalau hitam ya sauda. Itu yang kehitam-hitaman pak kalau sauda. Sopro. Kalau sopro yang kekuning-kuningan. Kalau misalnya agak mau ke kulit gitu ya pak itu ke kulit. Kalau mau ke yang lain misalnya karena baiknya ya husna, el husna. Panggilan sayangnya el husna. Insya Allah pak mual pahili sarang budak. Kalau kita manggil teteh, dulu bapak manggil teteh, sekarang anak jadi teteh, dua-duanya nyamperin. Ibu manggil AA ke suami dulu, sekarang punya anak AA datang tah tiga-tiganya. Karena panggilannya itu, coba diganti al husna. Ya Allah ini mah istriku tercinta si mawadah. Apa mawadah apa sumber cinta? Atau apa tuh si sakinah? Wah sakinah. As-sakin, engkau itu adalah penenang. Bu, Pak. Bismillah. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin ucapan cinta dan kita tidak boleh tidak mengucapkan cinta itu, kita setiap hari mengucapkan cintanya kepada Allah. Amalnya insya Allah. Maka bulan Syawal ini amal kita insya Allah Pak lebih baik. Kalau ternyata jadi turun segera perbaiki. Kita tidak akan nunggu Ramadan yang akan datang. Kita tingkatkan sekarang. Yang belum selesai saum selesaikan. Yang belum selesai baca Quran selesaikan. Yang belum sholat malam mulaikan nanti. Sudah ada buka bersama di sini kemarin? Atau buka di rumah masing-masing? Tiap hari ya di sini. Kalau Syawal sekarang suka ada? Nggak ada. Boleh nggak sebenarnya Pak kalau bukber di bulan Syawal? Boleh. Tinggal atur aja Mas nanti diumumkan kita bukber di masjid. Jadi rame gitu semangat gitu Pak. Besok Senin umumkan, besok Kamis umumkan. Besok jangan lupa ya hadirin, besok ada saum sunnah Senin Kamis. Apalagi Pak nanti tanggal 13 14 kita akan bertemu salah satu dari 3 hari itu akan ada gerhana. Jadi bismillah tanggal 26 itu tanggal 14 atau 15. Nanti kita akan ada gerhana, mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk mengikutinya. Walaupun sempit waktunya Pak dari jam 5 sampai jam 8 malam sebentar. Dan nanti kita takbiran setelah maghrib. Kemudian habis itu kita sholat khutbah dan membagikan sedekah. Insya Allah nanti juga akan ada suratnya. Bukan hanya dari ormas-ormas saja tetapi juga dari Kementerian Agama MUI insya Allah akan menyusul. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Karena ini isyarat Pak. Kalau ada gerhana itu kata Nabi, ini isyarat
isyarat bahwa manusia sudah banyak melupakan Allah. Ini salah satunya, Pak. Jadi di dalam hadisnya disebutkan kenapa ada gerhana, salah satunya karena manusia banyak melupakan Allah. Bapak yang di sini hadir pengajian, dengan ibu yang hadir di sini pengajian, dengan anak-anak kita yang hadir pengajian saat ini, Pak, tidak lebih banyak daripada yang tidak hadir. Jika berangkat ke masjid adalah bentuk ingat kita kepada Allah, Pak, maka yang ingat kepada Allah itu sedikit sekali. Apalagi jika seluruh dunia gitu, Pak. Maka jika ada gerhana itu, Allah ingin mengingatkan kita. Hanya Allah yang bisa mengotak-atikkan matahari dan bulan. Allah yang berkuasa. Nanti ayatnya kan begitu ya. Sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana jika tertutupnya selama-lamanya? Allah hanya yang berkuasa. Maka bismillah, nanti kita jaga, kita maksimalkan ibadahnya. Mudah-mudahan ini juga isyarat kita amalnya semakin baik. Kemudian Pak, syukur itu bukan hanya dengan amal, bukan ucap dengan amal saja, tapi harus manfaat ucap kita untuk orang lain dan manfaat juga amal kita untuk yang lain. Makanya dalam Ramadan itu tujuannya bukan hanya tatakun, Pak, tapi yatakun. Surat Al-Baqarah 183 tatakun, kalau Al-Baqarah 187 yatakun. Bedanya kalau tatakun itu untuk personal kita harus bertakwa, harus soleh. Kalau di 187 yatakun, bukan hanya diri kita, tapi orang lain pun harus ikut bertakwa, harus ikut soleh. Maka ini artinya bermanfaat untuk yang lain. Insya Allah Bapak Ibu, Allah panjangkan usia Bapak Ibu, kemudian dalam ketaatan kepada Allah, dan tentunya sebagaimana isyarat dari Nabi, khairun nas man tala umruhu hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan usianya dan semakin baik amalnya. Insya Allah Pak, tahun depan jika panjang usia kita, yang belum itikaf kita itikaf. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan, selama Nabi hidup tidak pernah meninggalkan itikaf. Insya Allah Pak, kita coba. Kalaupun tidak bisa kita itikaf maksimal 10 hari, ambil paling sedikit 3 harinya. Kalau cuti tanggal berapa? Kemarin gak ada cuti. Jadi misalnya Pak, kata Nabi itu kalau gak bisa 10 ambil 7. Kalau gak bisa 7 ambil 5. Kalau gak bisa 5 ambil 3. Saya kira yang 3 ini sudah bagian terakhir banget. Makanya biasanya tanggal 27 inilah kita ambil tanggal 27, 28, 29. Adapun 30-nya kita ada yang nambah, ada yang tidak, artinya sempurnakan dari tanggal 27 sampai selesai. Dan ini sudah terakhir Pak. Nah insya Allah tahun depan kita lebih baik. Termasuk sholat malamnya, insya Allah tahun depan kita lebih baik lagi. Ibu-ibu, ada satu yang disiapkan para sahabat kalau mau sholat taraweh. Ternyata persiapannya itu adalah hatinya Pak. Makanya para sahabat mengkisahkan sifat sholat mereka Pak. Di antaranya adalah kami berusaha supaya hati tidak menggerutu. Jadi salah satu yang diperhatikan oleh para sahabat dalam sholat tarawih itu, qiyamul Ramadan itu adalah hatinya tidak kukulutus. Jadi bayangkan oleh Bapak Ibu, jika Nabi sholatnya sampai tengah malam dan itu tidak dikasih tahu kepada sahabat, sahabat hari ini saya akan mengimami kalian sampai tengah malam, itu tidak dikasih tahu Pak. Artinya Nabi jadi imam itu ujian bagi jamaah, jadi bagi makmum, bagi para sahabat. Kemudian para sahabat saat mereka ikut dengan Nabi itu, yang mereka lakukan pertama kali adalah meluruskan niat supaya tidak ada kukulutus. Karena ternyata tugasnya memang wa idza quriyal Qur'an, saat dibacakan Quran oleh imam, fastami'u lahu, dengarkan saja sudah. Wa ansitu, diam, termasuk diam kata para ulama adalah diam hatinya, Pak. Jadi jangan komentar gitu walaupun dalam hati sudah. Bahkan sampai para sahabat Pak mengatakan di dalam sifat sholatnya mereka itu, kalau mereka tidak kuat dan posisinya di sebelah kanan atau sebelah kiri dekat tembokan Pak, itu mereka nyender. Jadi daripada mereka menggerutu mending nyender saja. Artinya boleh ada keringanan Pak, karena ini sholat sunat, duduk saja. Nabi itu pernah sholat malam full Pak di atas untanya. Ikan perjalanan itu sunatnya malam. Ternyata Nabi itu di atas untanya full sholat malam. Kita insya Allah sama ya. Dari Tasik ke Jakarta malam-malam full Pak, insya Allah. Tidur ya. Itu Nabi Pak sepanjang jalan, ya Allah. Dah. Sampai itu pernah untanya muter-muter dulu Pak gitu. Kalau kita kan tinggal duduk manis, sholat sih. Sholat sunat. Artinya boleh kita duduk, makanya di Arab biasa ya, di Mekah, pokoknya mah di Jazirah Arab itu sudah biasa ada kursi supaya kalau tidak kuat duduk saja.
Cuma di kita kadang-kala suka gengsi, kalah dengan gengsi. Padahal kalau nggak kuat untuk sunat mah usahakan, boleh tidak apa-apa. Nah ini amal. Yang kedua Pak, ini yang pertama, iman kita sempurna dengan cinta ini. Artinya dengan bersyukur, dan syukur ini adalah ucapan, perbuatan, dan kemanfaatan. Yang kedua, sempurnanya iman Bapak Ibu termasuk saya itu adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Pak, hanya berharap kepada Allah. Ini ucapan harap. Silahkan Bapak Ibu cek, berapa tahun Bapak Ibu berumah tangga, berapa tahun bersama anak, berapa kali kecewanya. Jika kita berharap kepada pasangan, kecewa siap-siap. Jika kita berharap kepada anak, kecewa siap-siap. Kecewa ini adalah harapan kepada manusia, karena manusia selalu ingkar janji. Ya tadi saya contohkan, bagaimana jam 2 sudah ada gencatan senjata, jam 2 pagi, habis Jumatan sudah ada serangan lagi. Dan hal-hal lain Pak, yang janji-janji itu, janji manusia itu pasti tidak akan ditepati kebanyakannya. Kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah lah yang akan senantiasa menepati janjinya. Banyak Pak Bu yang tidak percaya dengan adanya siksaan. Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Banyak orang yang bertanya Pak, ragu mereka tentang hari kiamat. Siapa mereka? Lil kafirin, orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu nggak percaya adanya hari akhir. Bahkan nanti kalaupun terjadi kiamat Pak, yang pertama mereka lakukan adalah mencari anak-anak mereka, mencari harta-harta mereka, mencari kolega-kolega mereka. Silakan Bapak baca nanti di surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 18. Di situ dibahas Pak, nanti kalau kiamat mereka itu akan mencari-cari anak-anak mereka, mencari istri mereka, mencari kolega mereka yang pernah menyelamatkannya di dunia. Dan kata Allah, kalla, tidak bisa mereka sama sekali menyelamatkan. Inilah Pak jelas, harap itu hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Oh saya kecewa sama Allah, salah memahami. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kecewa sama Allah, itu salah memahami. Biasanya contohnya begini Pak, saya berdoa tapi kenapa ya tidak diijabah sama Allah, saya kecewa sama Allah. Itu pasti salah memahami Pak. Karena doa itu diijabahnya kata Nabi ada dengan 3 cara. Yang pertama diijabah doa itu dengan sesuai dengan permintaan. Yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga ditangguhkan. Jadi Allah selalu menjawab doa kita Pak. Tapi hanya ada 3 caranya. Bukan hanya 1 caranya. Tapi ada 3 caranya. Yang pertama diijabah sesuai permintaan. Yang kedua ditangguhkan. Yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi Bapak Ibu memintanya ini diganti dengan yang lebih baik. Nah mudah-mudahan Pak, harap kita sudah sempurna. Karena kalau tidak, harapnya kepada Allah belum sempurna. Ramadan kemarin Pak, kita hanya berharap kepada Allah. Buktinya, saat ada minuman, seenak apapun minuman itu, siapapun yang membelinya, Bapak tahu itu Bapak yang beli, Ibu yang membuat. Tapi saat waktunya belum boleh, kita tidak memakannya, tidak meminumnya. Kita hanya berharap kepada Allah sampai ternyata sampai maghrib Pak sehat, selamat, baru setelah itu kita makan lagi. Dan janji Allah itu pasti. Banyak di dalam Al-Quran terkait janji Allah. Dulu pernah kita bahas Pak. Dan kita wajib berharap terhadap janji-janji Allah itu. Misalnya siapa yang bersyukur Allah akan tambah. Kita yakin, berharap Allah yang akan menambah. Kemudian siapa saja yang meminta ampun Allah akan ampuni. Siapa saja yang banyak istighfar Allah akan luaskan rizkinya. Begitu terus kita. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk semakin berharap kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah khauf, takut. Takut kita hanya kepada Allah. Bapak Ibu, Bapak bisa hadir di sini, Ibu bisa datang ke sini. Ini salah satu bukti bahwa Ibu Bapak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin kita dipupuk ketakutannya hanya kepada Allah. Minumnya ada, halal di kulkas kita, tapi kita takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak meminumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu 3 hal ini sudah ada dalam diri kita sehingga sempurnalah iman kita. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu, iman ini, sempurnanya iman ini selalu digandengkan dengan takwa. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin meninggalkan generasi kuat, hanya ada 2 Pak, nilainya. Jadi kalau kita ingin meninggalkan generasi kita kuat, yang pertama kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Satu, bertakwa Pak, dan yang kedua ucapkan ucapan yang benar. Syukur itu ada di sini, mengucapkan dan bertakwa. Takwa itu amal. Amal itu untuk diri dan orang lain. Yang pertama adalah qaulan sadida, ucapan. Insya Allah Pak, kita akan luruskan ucapan-ucapan kita, termasuk kepada anak, suami, istri. Kita sempurnakan dengan baik ucapan kita. Contoh Bapak Ibu, kita tidak akan pernah ada lagi ngomong begini: kalau tidak ada bapak, mamah tidak akan ada apa-apanya. Kalau tidak ada mamah, bapak tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada mamah bapak, adik tidak akan bisa jadi apa-apa. Bapak Ibu, kalimat ini seperti yang benar, tetapi jika kita perhatikan, ini masuk kategori kesyirikan. Karena kita merasa segala sesuatunya karena kita, padahal kita sudah janji sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwwata illa billah. Ini petunjuk bagi kita Pak, bahwa tidak ada kecuali Allah yang memudahkan. Artinya kalau mau mengucapkan begitu kepada anak, nah Allah takdirkan mama mudah membantu sehingga ada bisa mudah untuk bekerja dan kuliah. Sampaikan ini Allah yang memudahkan, bukan karena kita. Termasuk Pak yang lurus itu, kalau anak jatuh, kata mama juga hati-hati. Atau itu mah normal ya, hati-hati. Yang tidak normal itu ulah lulunkatan wae gerak. Jadi belabuh. Anak jatuh Pak, kemudian dibalikan kepada kita. Tuh kata mama juga jangan lari terus jatuh. Padahal Pak, itu bagian yang kemudian kita yakini takdir. Sudah nggak usah ucapkan apapun kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang lebih parah yang kemarin saya contohkan, kalau ada yang jatuh Pak, tersandung batu, batunya yang dipukul. Pan karunya batu, mun bisa ngobrol protes. Si eta nu teu ningali. Nah, jadi orang nu digebuk. Kita teh maksudnya baik ya Pak, kursinya yang dipukul. Udah, kursinya udah ada mamah pukul. Coba lamun kursi ngagorowok Bu, Ibu rewas tuh. Ari kamu kunaon Ibu? Jual ngagebuk abdi eta we budakna teu ditingali. Kita kemudian marahin anak, salah juga Pak, karena qad qadarallahu wa ma syaa fa'ala, itu sudah takdirnya Allah, sudah ketetapannya Allah. Nah, ucapan-ucapan ini mudah-mudahan Bapak Ibu Allah istiqomahkan kita, panjang-panjang usia kita. Syawal adalah meningkat, mari kita tingkatkan. Termasuk mari Bapak Ibu kita terus sisihkan, mudah-mudahan kelak harta kita menjadi isyarat di hadapan Allah atas kebaikan kita semua. Insya Allah Al-Quran, air, dan hal lain yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, bahkan mungkin di Suriah dan di tempat lainnya di Uighur Pak, itu akan menjadi saksi untuk kita atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun ka Ustaz Damas yang sudah memberikan pencas ya dari kita semua, yang kadang 10 hari Syawal ini kita agak kendor, maka gaspolkan lagi untuk hal-hal kebaikannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau kita mendengar Masjid Al-Aqsa akan dikuasai Israel, luar biasa tuh semangat muslim itu. Bahkan di Perum kalau saya menggalang dana itu hampir 12 juta begitu ya, dan di luar Perum begitu, jazakumullah khair. Tetapi ada di beberapa daerah masjid yang tidak dikuasai siapapun, diam aja gitu, tidak empati begitu. Masjid terame, teu aya makmumna, teu aya kajian, itu pun harus empati. Di satu sisi kita dikuasai Israel marah, tapi kalau ada masjid yang diam tidak ada kegiatan pun harus marah. Harus ada kepekaan begitu ya. Poek wae, sepi wae, itu bukan masjid yang baik kalau begitu. Itu aja barangkali, insya Allah dari pihak DKM sudah menyediakan nyabu sarapan bubur bagi yang tidak saum, bagi yang saum dikuatkan saja piragi bubur begitu ya, itu. Jangan tergoda dengan bubur jadi niatnya saum jadi robah begitu ya. Itu aja.
kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakang sudah ada Mang Bubur kalau yang tidak sahur.